Di belakang gua ada tuh. Belakang gua tuh ada orang hitam gede. Sumpah gede banget kata Gede gimana? Kayak apa ya? Kayak bapak-bapak. Cuma istirahat sambil merenung kan ada gua teh. Gua tuh dijelasin kan ada si Mas Per. Sumpah man, gua ngeliat nih orang gede di belakangmu hitam kata dia. Kan branding gua sih. Nah kata si sesepuh itu kan bilang ke gua, kok udah turun lagi, bau juga naik kan? Kata sesepuh kan, ini biasa pak katanya, ada omongan macan katanya, disikat sama macan ngeliatannya. Ah ngeliat macan, itu macannya yang putih apa yang oranye kata dia kan. Nah, terus gue bilang yang oranye katanya. Oh yang oranye, tuh kenapa lari katanya? Bukannya lanjutin aja, bukannya kayak gitu pak. Soalnya kita kan pertama kali ya kayak gitu kan. Udah gitu bener-bener shock kan, ngaung kayak gitu kan. Nah otomatis yang leader juga kan pada lari, jadinya kami ikut lari. Tapi gitu. gua agak bingung nih. Dia bilang si kakek ini macan ini penjaga gitu. Nah itu gue nggak tahu tuh malah. Nggak, penjaganya tuh emang penjaga dari hutannya atau emang penjaga dari istilahnya makhluk gaib kayak gitu? Ya menurut gua sih itu asli mah. Itu menurut gua ya ada di mata gua sendiri ya. Tapi kalau misalnya macan asli biasanya kan kalau ada makhluk itu yang masuk ke wilayahnya Ya, itu dia langsung kayak mau nerekam gitu. Tapi macannya ngelihat kalian. Ngelihat. Tapi dia nggak mau nerekam gitu, kayak nggak posisi nggak mau enggak nyerang lu. ya belum enggak kayak gitu. Nggak mau nyerang. Enggak. Pas itu tuh dia tuh ngeliat, cuman pas kita lari dia ikut lari. Ikut ngejar juga. Larinya ngejar ke bawah juga. Cuman otomatisnya dia dari pinggir, bukan dari ngejar dari belakang. Iya, Nah, paham. itu. Udah gitu kan dari berapa gua lanjut lagi ya yang bapak-bapak itu kan. Lanjut. Nah, udah itu bilang udah otomatis lari kan kita kan udah baru pertama kali kayak gini katanya. Terus kata si bapaknya, udah kalau kayak gitu mah diem aja katanya, lanjutin aja, mungkin dia penjaga di situ katanya. Iya pak, lain kali mah nanti kita nggak bakal kayak gitu gitu. Ini jadi apa ya namanya pembelajaran buat kita semua kan. Jadinya kalau misalkan kita ketemu apa, ya udah lanjutin aja, jangan dirain katanya. Terus gua benar-benar marah kan sama leader gua kan. Gua nyalahin tuh si Afrilian kan. Tuh makanya yang kalau jadi leader tuh jangan kayak gini kata gua teh. Lu suka naik gunung tapi kayak gini kata gua. Lu situ udah cekcok gua sama teman gua kan. Nah udah gitu si bapak itu tuh sama si nenek itu tuh nawarin makanan nasi kayak gitu kan. Cuman lauknya kayak aneh kayak gitu mah. Aneh Aja maksudnya nasi tuh kayak dicampur-campur kayak apa gitu. Cuman gua hargain aja ya. Maksudnya campur gimana sih? Maksudnya agak aneh mah. Apa kan kalau nasi yang benar-benar tuh kayak putih kayak gitu kan. Dia mah kayak coklat kayak gitu mah. Oh. Cuman nggak tahu gua pakai campur apa. Terus agak dulu kan. Ya udah gue ngargain juga kan, kata gue dari sesepuh di situ gue makan kan sama Mas Per juga walaupun sedikit ngargain juga. Terus gue di situ bikin mie juga mah. Nah udah gitu gue nanya-nanya lagi kan, emang di sini emang kayak gini pak ya, katanya Mas Per juga nanya kayak gitu. Ya di sini mah udah emang sering bapak juga katanya, apalagi si ibu katanya ngeliat malam-malam juga. Nah di situ gue benar-benar takut mah di situ kan. Si bapaknya nyeritaan katanya, di sini nih bapak nih malam-malam katanya suka ngeliat ular yang panjang yang gede juga. Di sini dia jalur kayak gitu. Panjang gedenya tuh Gede dari atas sampai ke bawah kata dia. Dia jalur pendakian. gede segede rumah gitu? Enggak. Gede cuman ya panjang kayak gitu juga. Panjang gitu ya. Itu udah emang nggak aneh katanya. Terus si ibu juga ngeliat orang terbang. Dong terbang yang kayak nggak ada jalur masih kayak jurang-jurang gitu, cuman di atasnya dia tuh ngapung kayak gitu. Si ibunya bilang terbang. Iya. Terbang maksudnya kayak orang terbang aja kayak kunti kayak gitu. Cuman gua nggak tahu kunti apa namanya, yang penting orang terbang aja katanya. Di situ bener-bener merinding kan di situ. Udah ketemu macan juga terus Mas Per ngeliat yang tinggi gitu kan mak. Gila gua di situ. Nah gua tertarik sama yang tinggi-tinggi gini. Bentar mak gua ngerokok dulu mak. Aduh tegang gua. Bentar ngerokok dulu. Ya sebenarnya gua agak tegang juga nih ngedengernya nih. Nah yang tinggi orang yang tinggi ini tuh ada mukanya apa nggak kata tuh? Enggak ada kata Mas Per gitu. Pokoknya tinggi gede aja. Tapi di situ pas di kanan kiri nggak ada orang. Nggak ada orang di belakang gua. Belakang banget. Belakang gua iya belakang banget. Itu gua di situ udah nggak mikirin apa-apa mah udah, yang penting gua selamat aja.
Nah waktu itu udah kayak gitu kan, gue cerita lagi kan sama si itu. Udah tuh si ibu juga pernah ngeliat kayak gitu. Emang di sini mah udah gak aneh katanya kan. Gue juga emang nggak mikirnya tuh nggak bohong ya. Emang sesepuh di sini juga kan. Katanya. Gue juga percaya goib lah ibaratnya kan. Walaupun gue nggak terlalu bener-bener percaya sama setan ya. Cuman gue percaya aja. Dalam Al-Quran juga harus percaya kan kayak gitu kan. Ya udah gitu, gue ngobrol sama sesemuanya juga. Itu tuh udah jam berapa ya itu tuh? Mau jam 1 kan. Kan gue kejadian tuh mau tangari bolong kayak gitu mah. Nah udah gitu, gue langsung prepare juga kan mau balik kan. Sekitaran jam berapa ya? Jam 2an kayak gitu kan. Mau hujan juga mah. Pas gue mau balik, naik Jakarta nih. Yang udah naik duluan dia turun. Orang Jakarta ya, itu. Gue di situ nanya juga nih. Kata orang Jakarta bilang, kok udah turun lagi katanya. Iya biasa kan, ketemu macan kan katanya. Hah macan? Tadi gue turun nggak ada katanya. Nah gue di situ mikir aneh. Lah, gue aneh. Jaraknya deket banget. Waktunya deket gitu maksudnya. Banget, Pas lu turun, lu duduk, ya mungkin dia datang ada gitu. Ada dekat. Deket banget gitu ya. Dekat. Kisaran berapa menit gitu sih ya? Paling berapa ya? 45 menitan lah. Iya mendekati sejam ya. Sejam lah kayak gitu. Itu kan maksudnya nggak lama juga kan sebenarnya. Iya. Udah gitu dia bilang kan, gue pernah diledekin juga tuh di situ mah. Masa ketemu macan katanya, gue nggak ketemu katanya. Yang teman-teman yang lain kan, katanya ada ceweknya juga. Gue di situ udah diem aja kan. Gue yang ngerasain kan. Udah tuh langsung cabut lagi kan orang Jakarta. Gue duluan ya bro katanya. Oke hati-hati bro kata gue tuh. Udah gitu gue prepare. Semua udah siap, langsung cabut kan. Langsung ke bawah, langsung nyiapin motor. Gue bilang ke Mas Per cerita kan sama maaf Mas Per kata-kata gue dalam kejadian kayak gini gak enak sama lu kata-kata. Iya nggak apa-apa man, lain kali jangan kayak gitu. Lu kalau misalkan nanti bawa orang lagi lu kayak gitu, nanti orangnya kayak gimana, belum tentu kayak gue. Iya Mas Per, pokoknya gue ngakuin kesalahan gue semua. Terus gue balik ke rumah gue sama Mas Per. Di situ mau mandi dulu kan Mas Per kan sebelum dia balik ke Jakarta. Nah udah gitu makan dulu semua, ngerokok, udah enjoy lah ibaratnya mak ngerokok kayak gini. Langsung tuh Mas Per langsung balik kan. Nah semenjak udah berapa minggu kalau nggak salah, seminggu lebih mak, itu tuh udah kejadian udah beres kan, udah semua. Dan situ tuh gue bener-bener gak enak badan mak, situ tuh kerasa gak enak badan kan. Itu seminggu setelah mendaki gunung ya, itu? kejadian itu gue bener-bener sakit badan, sakit juga, maksudnya meriang kayak gitu kan. Gue di situ udah minum obat, udah minum apa-apa, tetap aja kan gue ngerasanya gak enak badan berat juga, pusing juga kan. Gue di situ bener-bener gak kuat kan, pakai obat juga. Terus gue kontekan juga kan sama temuan gue yang di Empang kan, ya yang bisa kayak gitu lama ya, yang kayak apa namanya orang ngerti gitu ya, orang paranormal lah. Gue chat juga kan, ceritain juga semuanya gini. Terus gue disuruh ke rumahnya. Dia ke rumahnya kan langsung kan. Itu tuh jam berapa gue lupa, pokoknya gue ke rumahnya aja. Gue ke rumahnya kan, ke si Hadi namanya mak. Nah udah gitu gue konsul sama dia, gue ceritain semuanya, yang ketemu yang orang gede itu sama macan itu kan. Gue bilang tuh semuanya. Terus gue diobatin kan sama temen gue, si Hadinya itu kan. Udah diobatin. Pas diobatin tuh kan tuh yang kayak apa sih, Hadinya kan di belakang ya kalau ngobatin kan, kayak ngeraba-raba gitu kan. Nah, pas keadaan kayak gitu mah apa coba? Mati lampu. Tiba-tiba itu. Pas lu diobatin? Iya, betul. Mati lampu. Gue di situ bener-bener itu mati lampu seluruh enggak itu di rumah teman gue. Iya itu tuh pas saklarnya kali? Bukan anjir, siapa yang mainin saklar? Enggak ngejepret gitu? Enggak anjir, sumpah enggak. Pas udah gitu kan gue bener-bener kok mati lampu, yang lain enggak kan. Gue di situ bener-bener takut juga. Tapi kalau ruangan lain gimana? Enggak, ruangan lain enggak, cuma itu doang. Iya, gue di situ anjing kok aneh banget ya kata gue. Udah mikir gue takutnya hadir kan yang di Gunung Salak kan di situ. Gue deg-degan banget. Terus kata temen, udah tenang aja, cek tenang katanya. Udah gue juga tenang kan, ke temen gue juga tenang, udah gitu. Tiba-tiba si Hadi nggak ngelakuin apa gitu, gue lupa lagi. Kayak baca-baca doa terus kayak atraksi gitu mah. Gue udah diem aja, gue takut kan, diem aja gue. Yang udah kayak gitu, ya udah nyala lagi mah. Tiba-tiba nyala lagi. Nyala lagi. Udah gitu saklarnya nggak ada yang mainin. Terus yang itunya lampu tetap nyala ada kan ya? Itu tuh nggak ada orang lagi. Nggak ada orang lagi, mamanya berdua kerja juga. Cuma duaan doang. Berdua doang rumah gue. Gila kata gue. Di situ udah bener-bener gue anjing, kata gue takut banget kan di situ kan. Terus gimana kata gue tadi? Biasa, udah tenang aja, udah beres semua katanya. Ada si Adi itu kan. Nah semenjak kayak gitu gue bener-bener nggak mau naik gunung lagi ke sana kan. Udah bener-bener trauma sama macan kayak gitu kan. Nah
Udah itu gua udah cerita sama si Ade, udah diobatin, udah lain kali lu jangan kayak gitu lagi katanya. Lu pas di gunung itu kayak ngomong asal-asalan atau apa gitu? Enggak. Nah apa ya, gue lupa mak. Pas waktu dia apa ya, oh iya pas kejadian, pas sebelum naik tuh dia pernah mimpi si Mas Fer itu. Iya gue lupa anjir dia mau nyeritain ini. Ini mah demi Allah dia nyerita mak. Si Mas Fer itu dia tuh sebelum muncak nih, dia tuh ketemu yang kayak apa ya, dia tuh kayak apa ya, kerajaan kayak gitu mak, demi Allah itu. Sumpah gue berinding anjing. Gue sumpah sorry nih, gue ngeceritain dia gini. Ini sebelum muncak mak, sebelum muncak dia bilang. Nah udah gitu dia tuh nggak ngobrol, dia ngeliat kayak gitu juga di rumah dianya di depannya. Cuma itu mimpi, pas dia bangun nggak ada. Mimpi? Iya, itu sebelum muncak ya. Pas besoknya itu muncak tuh, itu pas malamnya katanya di rumah gua. Gua lupa mau nyata. Iya, di rumah gua. Gua lupa nyata lu. Sebelum muncak. Nah, dia tuh kan nginep di rumah gua ya. Oh, nah, dia nginep di rumah lu. Gua. Udah gitu dia mimpi itu. Mimpi di rumah lu, ya. Di depan rumahnya, di depan rumah lu ada itu yang sosok apa namanya yang kayak kerajaan kayak gitu, bawa apa namanya ini? Gua lupa. Tongkat. Iya, bukan tongkat, apa namanya? Kayak kerajaan kayak gitulah ibaratnya. Ya pokoknya kayak gitulah. Iya, terus gitu, pakai apa namanya? Mahkota kayak gitu. Nah, di situ gua anjing, Mas Per kenapa nggak bilang dari awal gitu kan? Dia tuh pas ceritanya kayak gitu, pas sudah muncak tuh, pas sebelum gua obatin ke teman gua. Itu sebelum muncak kan? Sebelum muncak. Anjing kata gua teh kampret banget ya. Terus itu pantesan gua kena ya kata gua teh, gua gara ketempelan kali ya kata kayaknya itu emang udah tanda sih. Kayaknya udah tanda kalau misalnya lu muncak, kayaknya emang udah diincar kayaknya gitu. Ya mungkin kali ya. Cuman gua kan nggak tahu juga kan kalau kejadian kayak gitu. Kan gua mikirnya kan siang bukan malam. Ya kan kejadian kayak itu masa siang ada. Di situ tuh gua mikirnya, wah gila gua sok, gua cerita ke teman-teman gua mau diketawain. Kata gua sih. Cuma kayaknya di situ pas lu ada macan itu, menurut asumsi gue tuh lu kayaknya sedang diuji coba untuk pertemanan kayaknya. Pertemanan apa? Iya kan, temen lu jatuh nih. Temen lu jatuh ke jurang. Lu ninggalin kan. Setelah lu ninggalin, lu turun. Di situ di belakang lu ada orang sosok gede tinggi, hitam kan. Ya mungkin itu suatu teguran buat lu kalau misalnya lu jangan semena-mena pas berangkat bareng, jangan sampai lu ninggalin temen lu. Jadi ini juga sebagai pesan moral untuk sobat pendengar malam. Jika sobat pendengar malam sedang mendaki gunung ataupun melakukan berbagai hal bersama teman sobat pendengar malam, sebaiknya jangan pernah meninggalkan teman sobat pendengar malam. Artinya, ketika teman sobat pendengar malam sedang berada dalam kesulitan ataupun sedang berada dalam kesusahan, sebaiknya sobat pendengar malam segera dibantu, karena hal ini bisa jika tidak membantu teman-teman sobat pendengar malam, bisa jadi terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian Bucek ini, yaitu Bucek tiba-tiba diikuti oleh seorang pria tinggi, hitam dan besar yang identitasnya tidak diketahui apakah itu manusia ataupun makhluk gaib, sehingga ketika dia seminggu kemudian turun dari gunung, dia pun mengalami sakit, dan sakit ini tidak bisa diobati dengan obat-obatan medis. Dan ini menjadi pesan yang sangat-sangat harus diingat oleh sobat pendengar malam. Kalau misalnya dari Bucek sendiri ada pesan yang untuk disampaikan? Ada. Buat semua pendaki gunung di luar sana atau sobat pendengar malam ya ini? Iya, sobat pendengar malam. Intinya kalau kita mau naik gunung nih, ada teman kita yang lagi kesusahan atau lagi capek lah misalkan, intinya jangan ditinggalin aja, jangan saling egois lah ibaratnya mah. Pokoknya kita berangkat bareng-bareng, terus pulang juga kita bareng-bareng, ibaratnya kayak gitu kan. Jangan sampai kejadian kayak gini. Jangan tuh ada rasa yang nggak enak sama teman kita yang ditinggalin kayak gitu kan. Takutnya dia hilang atau kayak gimana, kita juga yang tanggung jawab kan. Intinya kita berangkat bareng, pulang bareng juga berangkat malam, gitu sih. Oke, secara garis besar jangan lupa dan jangan tinggalkan teman Anda. Begitu, cukup sekian dan terima kasih.